semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys, kalian semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Well guys, beberapa waktu yang lalu kita baru aja merayakan Hari Besar Umat Islam, yaitu Idul Adha atau kita kenal dengan Hari Raya Haji. Tentunya guys, cara merayakan umat muslim di setiap negara pasti berbeda sesuai dengan tradisinya masing-masing ya guys. Nah, aku excited banget guys untuk merayakan Hari Raya Idul Adha di Maroko. Dan aku sangat excited juga guys buat sharing ke kalian semua. Karena tradisi perayaan Idul Adha di sini dan di Indonesia itu sangat berbeda guys. Seperti apa tradisi perayaan Idul Adha di Maroko? Simak videonya. Halo gengs, apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat ya, dan dilimpahkan rahmat dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu perayaan penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Hari raya ini jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah setiap tahunnya. Selama ini kita mengenal Idul Adha sebagai Hari Raya Kurban. Karena sebagian besar umat Islam dari penjuru dunia merayakan Hari Raya Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban berupa sapi, kambing, atau domba dengan penuh hikmat dan tradisi yang berbeda-beda. Berbagai cara dan tradisi dilakukan untuk menyambut hari penuh berkah ini. Tidak terkecuali warga muslim di Maroko. Di Maroko, Hari Raya Idul Adha lebih dikenal dengan sebutan Id Kebir atau Hari Raya Besar, di mana ketika Idul Adha semua anggota keluarga berkumpul menjadi satu, merayakan kebahagiaan dan kebersamaan. Maroko, yang memiliki julukan negeri seribu benteng, memiliki tradisi khusus dalam perayaan Idul Adha ini guys. Kalau umat Islam di Indonesia lebih mensakralkan Idul Fitri daripada Idul Adha, di Maroko sendiri, Idul Adha dianggap lebih sakral karena warga muslim Maroko memiliki tradisi khusus untuk merayakannya. Berbeda dengan umat Islam di Indonesia yang melakukan penyembelihan secara kolektif, di Maroko, penyembelihan diserahkan kepada setiap keluarga sepenuhnya. Hampir setiap rumah berkurban, baik yang berupa kambing maupun domba. Bahkan nih gengs, sampai keluarga miskin pun berkurban loh. Karena pemerintah sampai memberikan bantuan kepada keluarga kelas bawah dengan bank pinjaman kurban setiap tahunnya. Tradisi yang sudah mengakar inilah yang menjadikan Hari Raya Idul Adha lebih meriah buat mereka. Khususnya orang-orang yang berhak menerima daging kurban pada hari itu, mereka dapat membahagiakan keluarga dengan menyembelih hewan kurban sendiri. Pada hari pertama tanggal 10 Zulhijjah, setelah melaksanakan sholat id berjamaah di masjid atau lapangan luas, para bapak dibantu anak laki-laki atau saudara laki-laki mereka biasanya langsung bersiap untuk prosesi penyembelihan hewan kurban. Biasanya nih guys, sekitar 20 hari sebelum Hari Raya Idul Adha tiba, di beberapa spot di kota itu udah di-booking untuk dibuka kayak tempat penjualan hewan kurban sementara kayak gini nih. Ya, terus hewan kurban itu dibawa dari desa menggunakan truk-truk gitu guys biasanya. Jadi nggak heran kalau menjelang Idul Adha itu biasanya bau hewan kurban itu udah di mana-mana guys. Terutama kayak kambing dan kalau di sini tuh kebanyakan domba sih guys ya.
Nah, ini adalah 2 domba yang kita sembelih sendiri guys di Casablanca. Tapi belinya nggak di Casablanca guys, mereka dibeli langsung dari desa. Karena biasanya emang gitu guys, kita belinya di desa, tempat keluarga di desa gitu ya. Ada sanak saudara di desa, kita belinya dari mereka. Kalau di Indonesia, hewan kurban setelah disembelih daging kurbannya langsung dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Lain halnya di Maroko, gengs. Setelah disembelih, daging kurban digantung secara utuh setelah diambil bagian dalamnya dan kepalanya. Daging kurban kemudian diinapkan selama semalam sebelum dipotong-potong di hari berikutnya. Hal yang pertama mereka lakukan setelah penyembelihan ialah mengambil bagian hati hewan kurban tersebut, kemudian dipanggang di atas bara api atau kita lebih kenal dengan barbecue atau sate ya. Di Maroko, sate disebut dengan kebab. Nah, kebab atau sate dibumbui dengan sedikit garam dan bubuk jinten, lalu umumnya disantap bersama dengan teh na'na atau teh mint khas Maroko. Sesuai dengan tradisi di Maroko pada saat Idul Adha, makanan olahan hewan kurban pertama yang disajikan yaitu boulfaf. Boulfaf adalah sate atau barbecue dari hati domba yang dibumbui, kemudian dibalut dengan lemak domba itu sendiri yang udah dipotong-potong. Seluruh orang guys di penjuru Maroko melakukan hal yang sama kayak gini di hari pertama hari raya Idul Adha. Ini aku juga lagi manggang ya guys. Baunya enak banget. Pokoknya guys, Idul Adha bagi orang Maroko merupakan momen hari raya yang sangat ditunggu-tunggu banget kedatangannya. Karena di momen ini anggota keluarga semuanya pulang guys, makanya di kota-kota besar seperti Casablanca itu biasanya jalanan lebih sepi dan apartemen itu juga banyak yang kosong karena pada mudik gitu. Dan bagi orang Maroko, momen Idul Adha ini merupakan waktu yang sangat spesial karena yaitu bisa berkumpul bareng sama keluarga, mereka bisa membuat sajian masakan bersama-sama, menikmati sajian masakan spesial khas Idul Adha gitu ya, kayak salah satunya boulfaf ini. Bahkan gak jarang ibu-ibu di sini yang memasak bisa sampai berkali-kali guys dalam waktu sehari dengan menu yang berbeda. Setelah dibalut dengan lemak, hati domba dipanggang lagi di atas arang. Ini adalah salah satu masakan khas Idul Adha favorit aku guys, karena rasanya enak banget. Pada waktu makan siang, mereka akan memakan taklia atau usus dan jenis dalaman lainnya yang diambil dari hewan kurban dengan marka atau sejenis masakan berkuah khas Maroko. Mereka menyantapnya bersama-sama dalam satu meja. Pokoknya guys, selama Idul Adha, tingkat kolesterol di Maroko sedang naik-naiknya sampai level tinggi guys. Karena hampir tiap hari disajikan masakan berupa daging. Nah, pada sore hari barulah acara silaturahmi, saling berkunjungnya family, sanak saudara, dan kerabat dekat. Oh iya, beberapa keluarga memanggang kepala hewan kurban mereka, kemudian dimasak secara utuh dalam makanan khas Maroko yaitu kuskus, yang berupa gandum yang dikukus kemudian dihiasi dengan berbagai macam sayuran di atasnya. Kuskus ini dihidangkan dalam sebuah piring besar dan dimakan secara bersama-sama. Pada hari berikutnya, daging kurban yang mereka gantung selama semalam, mereka mulai potong-potong, kemudian dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Lalu sisanya mereka simpan untuk mereka makan sehari-hari.
Di hari kedua ini, setelah selesai dengan pemotongan daging dan membersihkannya, keluarga Maroko secara bertahap akan menikmati beberapa macam hidangan berbahan dasar daging domba lainnya seperti kepala domba, otak domba, bahu domba, mruzia, shui, atau yang lain sebagainya. Hampir semua bagian hewan kurban mereka olah menjadi masakan, guys. Makanan-makanan ini lezat banget loh guys, dengan bumbu rempah-rempah khas Maroko tentunya yang bikin tambah maknyus. Oh iya, satu lagi nih guys, di Maroko ada yang namanya Festival Boujloud di Hari Raya Idul Adha, yaitu perayaan rakyat Amazigh yang dilakukan setiap tahun setelah Idul Adha di beberapa bagian Maroko, di mana seseorang atau lebih memakai kulit dan tanduk binatang kurban pada saat Hari Raya Idul Adha. Hewan-hewan yang disembelih di pagi hari setelah sholat Id diambil tanduk dan kulitnya, lalu dibersihkan, kemudian dipakai sebagai kostum di festival yang diselenggarakan pada hari setelahnya ini. Pada festival ini, orang-orang bernyanyi, menari, dan memakai kostum, serta topeng. Festival Boujloud ini berakar dari suku Berber, guys. Wajah-wajah peserta festival juga banyak yang digambari dengan arang atau pewarna yang lainnya. Semakin seram dan berwarna, maka festival ini jadi semakin meriah pula. Kalian tahu nggak sih, Festival Boujloud ini oleh masyarakat internasional dijuluki sebagai Halloween-nya orang Maroko. Karena mereka mengenakan kostum dan topeng yang terlihat sangat menyeramkan seperti festival Halloween. Meskipun begitu, mereka tetap menciptakan suasana gembira dengan menari dan membuat lelucon di balik balutan kostum dan topeng yang menyeramkan ini. Oh iya, Boujloud atau biasa disebut dengan Bilmaun dalam bahasa Berber tidak dirayakan di setiap wilayah di Maroko, guys. Tapi Boujloud ini dapat ditemukan di tempat-tempat seperti wilayah Tiznit, Agadir, dan Amazigh di selatan negara dan pegunungan Rif di utara. Gimana menurut kalian, guys? Seru nggak? Nah, itu tadi guys beberapa tradisi yang dilakukan untuk merayakan Hari Raya Idul Adha di Maroko. Gimana menurut kalian? Karena mayoritas orang Maroko adalah orang Islam, hampir 99% adalah orang Islam, maka hampir semuanya melakukan tradisi ini. Yang paling uniknya guys, menurut aku, karena Hari Raya Idul Adha itu di sini disakralkan ya, dianggap hari raya yang besar, hari besar gitu. Maka semua aktivitas ekonomi di sini hampir berhenti selama 4 hari full. Bahkan banyak diantaranya yang lebih dari hari itu masih libur guys. Termasuk toko-toko, terus pasar, itu semuanya tutup. Bahkan sampai lebih dari seminggu guys. Unik nggak tuh? Makanya sebelum hari raya itu tiba, orang-orang Maroko biasanya mereka itu belanja semua kebutuhan selama beberapa hari ke depan. Dan pada saat itu semua tempat belanja itu full guys. Kalian bisa bayangin dong ya, semua orang berbondong-bondong belanja kebutuhan sehari-hari dalam waktu yang sama. Di mana-mana supermarket pasti antri, di pasar pasti penuh, dan jalan raya itu pasti macet, terutama di tempat-tempat yang biasa orang belanja. Dan menurut aku sendiri guys, karena prosesi penyembelihan hewan kurban ini dilakukan secara individual di rumah masing-masing, dan aku sendiri menyaksikan hal itu guys, saat disembelih dan juga saat membersihkan, menguliti dan sebagainya. Waduh, itu suatu pengalaman tersendiri ya guys buat aku. Pastinya
darah dan lain sebagainya itu berceceran di mana-mana ya, dan itu bikin aku bener-bener yang shock berat, apalagi saat motong-motong dengan tangan mereka sendiri. Aduh, itu awalnya itu jadi bener-bener yang kayak gitu, tapi akhirnya aku semakin kesini semakin udah agak terbiasa ya guys. Jadi udah bukan hal yang wow lagi, udah mulai terbiasa gitu. Cuman yang aku paling agak sedikit terganggu sih guys, itu biasanya sih karena memang orang-orang kan mereka juga menyembelih di rumah masing-masing ya guys, atau bahkan kalau misal itu suatu apartemen ya gitu, kadang ada tetangga yang mereka itu kurang bersih gitu guys, kurang menjaga kebersihan lah. Misalnya mereka itu melakukan proses penyembelihan itu di salah satu tempat yang digunakan secara bersama-sama, misalnya di rooftop atau di basement gitu ya, dan mereka itu kurang bersih gitu beberesnya. Padahal kan yang namanya kayak hewan kurban gitu ya, domba atau kambing, itu kan baunya wow banget gitu ya guys, baunya itu agak mengganggu. Jadi kalau misalnya ada tetangga yang kurang menjaga kebersihan, itu menurut aku sangat-sangat mengganggu banget guys. Karena yang namanya tempat untuk bersama itu harusnya dijaga kebersihannya secara bersama-sama ya kan, gitu. Oleh karena itu guys, kalau kita hidup bertetangga ya, sebaiknya kita lebih menjaga kebersihan, terutama untuk tempat-tempat yang digunakan secara bersama, karena bisa mengganggu orang lain gitu. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa kalian nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan kalau aku update video baru. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye!